Zara yang sudah cantik dengan riasan pengantinnya, serta tubuhnya yang ramping, kini telah dibalut oleh indahnya baju kebaya berwarna putih dan juga kain batik berwarna coklat. Mahkota cantik berwarna silver telah bertahta di atas hijabnya, serta hiasan bunga melati nan cantik kini menjadi pelengkap untuk hiasan di sekitar hijabnya yang sangat mengesankan. Wangi bunga melati yang khas, begitu menusuk ke dalam indera penciumannya. Kini Zara menatap wajahnya di depan pantulan cermin. Ia tidak menyangka hari ini dirinya akan menjadi seorang pengantin untuk kedua kalinya. "Mengapa aku terlihat begitu cantik?" pujinya dalam hati. Akila dan Dewi menatap takjub akan penampilan Zara kali ini. "Masya Allah Bunda, wajahmu sangat cantik, Bunda sudah seperti seorang bidadari yang turun dari langit." Puji Lala yang tiada hentinya menatap kagum Zara. Zara sendiri sampai tersipu malu dibuatnya. Kini iringan pengantin wanita telah pergi menuju pelaminan yang sudah disediakan oleh pihak Hotel Rafflesia. Para karyawan lain pun menatap takjub akan pesona serta kecantikan janda satu anak ini, benar-benar pangling dan terlihat seperti seorang gadis yang baru pertama kalinya menikah. Tidak ada yang menyangka jika Zara adalah seorang janda dengan satu anak. Sandi yang melihat wanita pujaan hatinya menjadi seorang pengantin, ia masih tidak bisa mempercayainya, sedangkan Alan, sahabat dekatnya terus saja mengejeknya. "Sudah San, jangan dipelototi terus pengantinnya, yang ada nanti kau semakin frustasi," kelakarnya sambil tertawa kecil. Sandi pun akhirnya lebih memilih menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Zara benar-benar mengagumi area ballroom Hotel Rafflesia, di mana tempat tersebut telah disulap sedemikian rupa, membuatnya serasa berada di dalam mimpi. Lampu-lampu hias menempel di antara plafon terkesan begitu mewah. Kursi dan meja tamu undangan telah dihiasi oleh kain berwarna putih yang dipadu-padankan dengan warna gold. Kini netranya teralihkan dengan kolam buatan yang ukurannya lumayan besar, dan letaknya berada di depan pelaminan, di mana di atas kolam tersebut telah dihiasi oleh kelopak bunga mawar merah yang memenuhi permukaan air. Juga lilin-lilin apung membuat suasana ballroom menjadi temaram namun elegan. Langit di hari ini cukup mendung, dan telah menciptakan udara sejuk saat angin yang berhembus lembut mulai menelusuri setiap area ballroom dan juga taman. Kini suara langkah sepatu yang semakin mendekat, membuat pengantin wanita yang mengenakan hijab itu menoleh. Cahaya terang telah membuatnya mampu melihat tubuh tinggi seorang pria yang mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan rambutnya disisir rapi ke belakang. Pria konglomerat itu terlihat begitu rupawan dan Zara pun tidak bisa untuk memungkirinya. Kemudian Nyonya Jelita jalan beriringan dan sejajar sambil menggandeng putranya menuju kursi di samping pelaminan, karena sebentar lagi prosesi ijab kabul akan segera berlangsung. Tidak lupa Maura ikut mengiringi papahnya dengan menggunakan kursi rodanya dibantu oleh Suster Mira. Suara riuh para tamu undangan yang sudah ada pada tempatnya masing-masing, telah menyambut hangat kedua mempelai yang akan mengikat janji sucinya terhadap Tuhan, di depan penghulu dan juga para saksi. Sagara yang pada saat ini melihat calon istrinya mengenakan pakaian pengantin, ia sampai tidak berkedip. Begitupun dengan Zara, kini keduanya saling memandang dalam diam. Zara sendiri rasanya tidak sanggup memandang terlalu lama calon suaminya, ia takut nantinya akan menggetarkan hatinya, baginya ia harus berusaha sebisa mungkin menjaga jarak dengan Sagara. Kini keduanya duduk berdampingan, raut wajah mereka berdua terlihat sangat gugup, baik Saga dan juga Zara keduanya seperti enggan untuk menoleh. Sedangkan Saga beberapa kali mencoba mengatur nafasnya agar bisa lebih rileks. Suasana ballroom hotel mendadak menjadi hening saat prosesi ijab kabul dimulai. "Saya terima nikah dan kawinnya Zara Hafizah binti almarhum Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucapnya dengan lantang. Pecah sudah air mata Zara saat dirinya sudah sah dipersunting oleh Sagara Mahendra, dan kini ia resmi menjadi seorang Nyonya Sagara Mahendra. Lalu keduanya saling menatap dalam diam,
hanya senyuman manis yang hanya mereka lemparkan. Zara mulai mencium punggung tangan suaminya secara takzim, sedangkan Saga mulai mengecup kening istrinya. Nyonya Jelita yang menyaksikan langsung putranya menikah lagi, ia jadi teringat akan mendiang suaminya yang telah tiada, air matanya sampai tidak bisa untuk ia bendung lagi. Sedangkan Akila dan Maura keduanya saling bergandengan tangan dengan posisi duduk di atas kursi roda mereka masing-masing. Kemudian acara resepsi pun dimulai setelah acara akad berlangsung 1 jam yang lalu, para tamu undangan mulai berbondong-bondong datang ke acara pernikahan Saga dan Zara. Akila dan Maura, keduanya terus memperhatikan kedua orang tua mereka di atas pelaminan, karena keduanya sedang berpose untuk melakukan sesi pemotretan. Lah, kau lihat kedua orang tua kita di atas pelaminan, mereka sangat serasi ya? Tanya Maura kepada Lala. Iya Maura, mereka berdua adalah pasangan yang paling serasi di dunia ini. Jawabnya sambil terus memandangi kedua orang tuanya. Zara tampak canggung, saat harus berdekatan dengan suaminya, tapi tidak dengan Sagara. Dirinya malah dengan sengaja terus menempel kepada Zara, persis seperti perangko, dan Zara pun sempat merasa risih. Ternyata Saga dengan sengaja telah mengundang Jaka dan juga Maya ke acara resepsi pernikahannya. Zara tampak syok saat mantan suaminya datang bersama dengan Maya. Mas Saga sengaja mengundang mereka. Ya begitulah. Biar mantan suamimu itu tahu diri dan sadar diri jika selama ini ia telah salah menilaimu, dan kau bisa mendapatkan seorang pria yang jauh di atasnya. Aku dan mantan suamimu itu bagaikan langit dan bumi. Jawabnya begitu percaya diri. Zara sendiri sempat ingin tertawa saat suaminya berkata seperti itu. Cek, pede sekali kamu itu, Mas. Ujarnya dalam hati. Sedangkan Jaka dan Maya, keduanya merasa iri dengan acara pernikahan Zara yang semegah ini. Mas, aku mau nanti kita mengadakan resepsi pernikahannya persis seperti ini ya. Aku tidak menyangka Zara bisa seberuntung ini nasibnya setelah kau membuangnya. Jaka sendiri hanya bisa menghela nafas panjangnya, terbesit ada rasa penyesalan atas sikapnya yang dulu. Apalagi saat ini ia menatap takjub akan penampilan Zara yang begitu cantik bak bidadari. Maya yang memperhatikan suaminya menatap mantan istrinya dengan tatapan seperti itu, ia pun menjadi cemburu buta, dihentakannya kedua kakinya, lalu ia menarik kasar tangan Jaka. Hei, kau kenapa Maya? Aku mau pulang, lama-lama aku muak berada di sini. Pintanya sambil membentak. Karena tidak mau ribut dengan Maya, Jaka pun memutuskan untuk mengikuti kemauan istrinya. Menjelang malam, acara resepsi pun berakhir. Saga dan Zara merasa cukup kelelahan, akibat banyaknya tamu yang membludak. Baik Zara dan Saga, lebih memilih untuk merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, sampai akhirnya keduanya malah tertidur pulas. Sedangkan Akila dan Maura kini telah bersama Nyonya Jelita, Dewi dan juga Suster Mira, mereka bertiga berusaha membuat Akila dan Maura merasa nyaman agar tidak mengganggu malam pengantin kedua orang tua mereka. Saat Zara membuka kedua bola matanya, ia baru tersadar jika dirinya saat ini sedang tertidur satu ranjang bersama suaminya. Ia pun sempat tercekat dan memeriksa kondisi tubuhnya. Ya ampun, kenapa aku bisa ketiduran begini sih? Cakapnya sambil memeriksa kondisi tubuhnya. Zara takut telah terjadi sesuatu antara dirinya dan juga suaminya. Saat ini Zara masih mengenakan pakaian pengantinnya, lalu netranya beralih ke arah di sebelahnya, di mana untuk pertama kalinya ia mendengar suaminya mendengkur dan cukup nyaring. Itu semua akibat seminggu terakhir ini Sagara kelelahan karena pekerjaannya yang cukup banyak, ditambah padatnya jadwal perjalanannya keluar kota untuk pertemuan dengan para klien pentingnya. Dan pada saat yang bersamaan juga, entah kenapa Sagara tidak bisa tertidur dengan pulas, karena terus memikirkan pernikahannya dengan Zara. Ya ampun Mas, kenapa dengkuranmu itu begitu nyaring sih?
Tidak kusangka pria tampan yang selalu terlihat perfect ini memiliki kebiasaan buruk saat tidur, cek. Desisnya sengaja memelankan intonasi suaranya karena takut Sagara mendengarnya. Zara pun memilih untuk segera pergi ke kamar mandi, karena ia sudah tidak betah dengan pakaian pengantin yang melekat di tubuhnya. Bunyi keran shower di dalam kamar mandi telah menyadarkan Sagara dari tidur lelapnya, ia pun sampai mengucek kedua bola matanya. Kemudian ia mencari keberadaan Zara yang tadi sempat tertidur di sampingnya. Kini netranya beralih ke arah pintu kamar mandi, di mana di dalam sana terdengar suara gemericik air dari dalam keran shower. Lalu muncullah pikiran nakalnya, dengan sengaja Saga mematikan sakelar yang menghubungkan arus listrik kamar mandi. Secara tiba-tiba lampu di dalam kamar mandi pun padam. Zara yang sedang asik mandi di bawah guyuran air, tiba-tiba saja ia menjerit ketakutan, tubuhnya sampai gemetar. Mendengar Zara berteriak, Sagara pun menjadi ikutan panik. Tanpa berpikir panjang kini dirinya memilih untuk mendobrak pintu. John yang melintas di depan kamar pengantin merasa terusik akibat kegaduhan di dalam kamar tersebut. Yaelah Tuan, Anda ini suka sekali main kasar, apakah rata-rata seorang pria yang sudah lama menduda akan menjadi buas seperti itu? Kasihan Nyonya Zara, pasti malam ini akan habis dimangsa oleh Tuan. Gumamnya sambil bergegas pergi menuju kamarnya yang letaknya tidak begitu jauh dari kamar pengantin. Brak. Akhirnya pintu berhasil didobrak, dengan secepat kilat Saga bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Sagara sempat terkejut saat melihat Zara tidak mengenakan apapun, begitupun dengan Zara, ia kembali menjerit histeris. Arkheh, keluar! Teriaknya sambil berjongkok untuk menutupi tubuh polosnya. Sedangkan Sagara buru-buru pergi keluar dari dalam kamar mandi. Seketika nafasnya mulai tidak beraturan setelah apa yang ia lihat barusan. Sial, kenapa celanaku mendadak sempit? Umpatnya dalam hati.